Dan kita masuk ke dalam serial firman Tuhan kita yang baru, yaitu Tuhan yang membukakan pintu-pintu bagimu. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengan satu doa, mulai saat ini ada banyak pintu-pintu dibukakan dalam hidup kita semua. The God who opens doors. Tuhan yang membukakan pintu-pintu bagi kita. Yesaya 45 ayat 1-3. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membukakan pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu, supaya kita tahu bahwa Yesuslah Tuhan, Allah kita, Allah di GKI, yang telah memanggil engkau dan saya dengan nama kita. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam dunia ini semua kita pernah mengalami pintu-pintu yang tertutup di dalam kehidupan kita. Tidak ada kita yang mengalami jalan tol terus dalam hidup kita. Kita pasti dengan seiringnya waktu dan umur kita mengalami penolakan-penolakan. Kita pasti melihat usaha-usaha yang tidak mencapai hal-hal yang kita inginkan. Bahkan kita melihat kegagalan-kegagalan. Kita melihat kerinduan-kerinduan yang belum tercapai juga. Dan mungkin juga ada kerinduan sampai hari ini yang belum tercapai. Doa-doa yang belum dikabulkan, pekerjaan yang belum berhasil, peningkatan taraf hidup yang kita doakan terus tapi belum kunjung datang. Kelimpahan-kelimpahan berkat yang kita percayai tapi belum terjadi. Maka datanglah pertanyaan-pertanyaan kepada kita, apakah Tuhan mendengar doa kita? Dan apakah ada yang salah, apakah ada dosa saya? Minggu depan saya akan terangkan kepada saudara hal ini. Dan semuanya kita mengerti, yang sukacita katakan haleluya. Dalam kehidupan nyata, hal yang saya katakan tadi diterjemahkan dengan jodoh yang belum datang, sakit yang gak sembuh-sembuh, teman-teman yang meninggalkan dan yang mengkhianati kita, pinjaman yang tidak kunjung direstui atau disetujui, jabatan yang gak pernah naik, gaji yang tidak naik-naik, orang-orang yang terus-menerus mengejek kita, pelayanan yang tidak ada perkembangan, dan juga bisnis baru yang tidak bisa kita buka. Kita pengen membuka bisnis baru, nambah-nambah lah Pak, jangan begini aja penghasilan saya, tapi gak pernah bisa dibuka. Dan keterikatan daripada kebiasaan-kebiasaan buruk. Ini melambangkan satu kehidupan yang berputar-putar di satu tempat. Engkau tidak berhenti, engkau berjalan, tapi engkau tidak pergi kemana-mana. Engkau bukan malas, engkau bekerja, tapi tidak memberikan pertambahan. Dan saudara kasih dalam nama Yesus, itu ibarat saudara berjalan di satu ruangan dan tidak pernah keluar dari ruangan itu. Engkau tahu persis apa yang ada di ruangan itu. Ini mejanya, ini kursinya, ini jendelanya, ini pintunya. Dan saudara tahu betul apa semua yang ada di dalamnya, hafal betul. Kita hafal betul, kalau aku bilang ini pasti dibilangnya itu. Kalau aku buat ini pasti dibuatnya lagi begitu. Kita hafal betul berapa gaji yang kita terima setiap bulannya. Kita hafal betul berapa yang bisa kita dapatkan daripada usaha kita. Walau kita buka lebih lama 1 jam lagi, enggaknya jauh bedanya. Kita hafal betul saudara apa yang terjadi dalam pelayanan kita. Bukan berarti kita tidak semangat, bukan berarti kita tidak bekerja. Saya percaya semua kita orang yang bersemangat, orang yang bekerja. Tetapi ada yang menghalangi terobosan dalam hidup kita. Kita perlu keluar dari ruangan itu. Kita perlu keluar dan melihat apa yang ada di ruangan sebelah. Kita sudah hafal betul dengan apa yang ada di ruangan ini. Kita tahu betul berapa jumlah daripada kursinya. Kita tahu betul di mana letak-letaknya sehingga tutup mata pun kita tahu. Kita perlu keluar. Tetapi untuk keluar itu tidak ada pintu yang terbuka bagi kita. Nah, ada beberapa orang yang mulai tertipu oleh setan. Dan mulai dia berkata, inilah nasib saya.
Kehidupanku tidak akan mungkin berubah lagi. Tidak ada yang bisa kubuat lagi. Sudahlah, terima saja nasibmu. Tidak akan mungkin pintu-pintu itu dibukakan. Dengarkan baik-baik. Jangan percayai tipuan setan yang mau menghentikan pergerakan saudara. Tadinya saudara sudah semangat bergerak. Saudara bergerak, tapi belum ada terobosan. Tapi karena setan mulai bicara, ngapain kau bergerak terus? Ngapain kau menginjil terus? Ngapain kau memberi terus? Ngapain kau mengasihi terus? Ngapain kau ibadah terus? Gak ada kelihatan hasilnya. Maka saudara yang tadinya bergerak dalam ruangan menjadi terduduk di dalam ruangan itu. Dan mulai merenungkan nasib. Tipuan setan mau menutup pintu-pintu bagi saudara. Dia berusaha membuat saudara terdiam di dalam satu ruangan yang tertutup. Sehingga tidak ada yang bisa lagi saudara buat. Tipuan setan itu mau membuat kita kecewa. Jangan mau. Kalau kita percaya pada tipuan setan, sesungguhnya kita sendiri menutup pintu bagi diri kita. Hari ini saya katakan, jangan percaya pada tipuan setan. Jangan sampai hilang visi. Jangan sampai hilang pergerakan. Sekarang yang penting, pintu dibukakan bagimu. Supaya, haleluya, kita berikan tepuk tangan. Supaya engkau tidak berputar-putar pada ruangan yang sama, tetapi engkau bergerak pada ruangan yang berikutnya. Dan bergerak pada ruangan yang berikutnya. Itu sebabnya Paulus mengatakan bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang sukacita katakan haleluya. Saya punya kabar baik bagi saudara bahwa Alkitab mengatakan penjaga pintu yang punya kunci akan pintu-pintu itu adalah Tuhan kita. Amin. Dan dia mau membukakan pintu bagi saudara. Wahyu 3 ayat 8 dikatakan Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, haleluya. Tuhan berkata, aku tahu apa yang kau buat. Oh, waktu saya baca ayat ini, saya betul-betul terharu. Karena Tuhan tahu kau sudah lama berkeliling-keliling di ruanganmu. Kau sudah lama bersemangat untuk Tuhan. Kau sudah lama memberi, tapi belum ada terobosan. Tuhan tahu kau sudah lama menderita. Tuhan tahu sudah lama kau tertekan, tapi kau tidak putus asa. Dan Tuhan berkata, lihatlah. Maka saya memerintahkan supaya semua mata hati kita di sini melihat di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Lihatlah, aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Siapapun dia, musuhmu sekalipun, orang jahat sekalipun, yang berkuasa sekalipun, setan iblis sekalipun, tidak bisa menutup pintu yang dibukakan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup kita. Haleluya. Lihat, kata Tuhan, sudah waktunya kita melihat pada pintu yang terbuka. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus, ketika Tuhan membuka pintu, baginya di tangannya ada kunci Daud, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Dosa tidak dapat menutupnya. Pengajaran GKI yang lama berkata, kalau engkau berdosa, Tuhan akan tutup pintu. Sayang, nggak ada itu. Bohong, bodoh, dan sesat. Tuhan tidak menutup pintu bagimu karena dosamu. Tidak. Dengarkan saya baik-baik. Saya akan beritahukan pada saudara supaya saudara mengerti. Haleluya. Setan juga tidak dapat menutup pintu-pintu yang dibukakan Tuhan. Perkataan orang lain, perbuatan orang lain tidak dapat menutup pintu-pintu yang dibukakan Tuhan. Bolehkah saya minta supaya semuanya lebih mengerti? Adakah tadi peragaannya ya? Boleh datangkan kemari sini. Ya, setannya ada di balik sini. Sini bro, mohon maaf. Anda bukan setan, tapi hari ini Anda berperan sebagai setan. Haleluya. Di sebelah sini, ya, usahakan supaya kami tidak membuka pintunya. Oke? Dan kemudian ini Tuhan Yesus. Anda bersama dengan saya mau berjalan bersama Yesus. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus jangan pergi kemana-mana. Tetaplah bersama dengan saya, Immanuel. Haleluya. Sini. Ya, berkat dan harta kekayaan di sini di lorong nomor 2. Ya, pengangkatan lorong nomor 3, penerimaan dan kemuliaan. Oke. Di yang paling ujung sana. Oke? Kalian hadap ke depan supaya dapat kalian semua. Oke? Yang suka cita katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, nanti saya akan ceritakan lagi. Ada orang yang memang sudah masuk kepada pintu. Jangan dihalangi dulu ya, saya masuk dulu. Ada orang yang sudah dibukakan Tuhan pintu. Dan dia sudah masuk ke dalam pintu di mana dia menerima
Dia ada satu ruangan yang baru. Yang mengerti katakan haleluya. Dia sudah meninggalkan ruangan yang lama di mana ada dosa, di mana ada kutuk, di mana ada kegagalan. Sudah ditinggalkan, dia sudah dibukakan pintu dan dia masuk. Dan setan tidak bisa menghalanginya. Jadi Pak setan mohon. Ya sebentar. Dan dia sudah mengalami penerimaan, pengangkatan, berkat harta kekayaan. Dan dia bangga. Bangga baik, sombong gak boleh. Tetapi orang ini menjadi sombong. Memang dia tetap berada di sini dan dia boleh menyombongkan diri. Dan dia boleh mengejek-ngejek orang yang ada di sana. Kenapa? Karena dia sudah kaya. Hebatlah dia. Sudah diangkat. Tapi satu perkara. Semua yang ada di sini akan habis dan dia akan berputar-putar lagi mencarinya. Dan ini tidak dibukakan. Ya mengerti katakan amin. Ini tidak akan terbuka kepadanya. Dan hidupnya hanya sampai di sini. Padahal Tuhan mau karena di sebelah sana ada lebih dahsyat lagi. Berkatnya lebih dahsyat lagi. Pengurapannya lebih dahsyat lagi. Tapi karena dia jahat, dia sombong, dia tidak bisa dapatkan. Ya mengerti katakan amin. Maka saudara harus mengerti. Nah kembali lagi. Katakanlah di ruangan ini bukan ruangan dosa, tapi orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah ikut Tuhan. Lalu dia di sini ada. Di sini ruangan yang diberkati. Di sini ruangan yang baik. Ada damai di sini. Dan setiap hari saya sukacita. Saya menabur. Dan saya sedang mencari juga mana dia jawaban doa saya. Tahukah saudara, kadangkala kita tidak menemukannya di sini. Tapi Tuhan sedang mengerjakannya di sebelah sana. Ya mengerti katakan haleluya. Ya mengerti katakan haleluya. Di alam roh, memang secara dunia kau hanya melihat kau kerja. Secara di dunia ini kau lihat kau datang hari Jumat. Di dunia ini kau lihat kau menabur. Di dunia ini kau melihat apa yang kau lihat. Yang kau lihat di dunia ini adalah kau melakukan yang terbaik yang bisa. Yang kau lihat kau capek. Yang kau lihat kau berdoa. Yang kau lihat kau percaya. Tetapi mana dia? Kau gak kelihatan. Di mana jawaban doa? Di mana dia jodohku? Di mana? Engkau tidak bisa melihatnya bukan karena dia tidak ada. Tetapi dia ada di ruangan sebelah. Dan itu sedang diakumulasikan kepadamu. Dia tidak hilang, tetapi terus berganda. Haleluya. Pemberianmu tidak hilang, tapi dia berganda. Dan haleluya. Dan di alam roh setan bisa lihat kemuliaan yang disediakan Tuhan bagimu. Di alam roh setan bisa lihat apa yang sedang disediakan Tuhan. Karena Tuhan berkata, lebih daripada apa yang kau pikirkan, lebih daripada apa yang kau doakan, lebih daripada apa yang bisa dilihat mata, didengar telinga, itu yang disediakan Tuhan. Come on. Dan itu disediakan di sana. Nah, setan tahu. Dia berusaha halangi. Nah, Anda berusaha di sini halangi. Pegang saja begini. Ya, oke, baik. Dia halangi. Itu sebabnya karena ada setan menghalangi. Saya coba berkali-kali. Tidak bisa masuk. Oh, saya berdoa. Tidak bisa masuk. Saya berbahasa roh. Tidak bisa masuk. Saya mengusir ke setan dalam nama Yesus, saya katakan. Yang sana tak terusi, yang di sini setannya sudah pergi semua. Ya mengerti katakan amin. Ya mengerti katakan amin. Saya nggak bisa bukanya karena saya nggak punya kunci. Tapi saya tahu seseorang yang punya kunci. Haleluya. Haleluya. Maka saya berkata, sudah saatnya kah Tuhan? Dan dia berkata, sudah saatnya. Mari bos. Kita buka. Nanti kalau dibuka Anda setan harus menyingkir ya. Tahukah saudara ketika Tuhan buka dia punya kunci. Bukalah. Kamu yang buka. Dan setan tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Dan dia persilahkan saya masuk. Amin. Maka saya berkata sama-sama kita masuk. Yang suka cita katakan amin. Dan saya sekarang ada di ruangan yang baru. Ada peningkatan, ada berkat, ada penerimaan, ada kemuliaan, ada kekayaan.
Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, bukan karena usahamu. Jangan seorang pun memegahkan diri. Kenapa? Sabar di sini. Karena saya sudah berusaha dengan usaha saya membuka, nggak bisa. Saya sudah berusaha dengan segala kebaikan, segala semuanya, nggak bisa. Tetapi ketika Tuhan Yesus membukakannya, sekarang saya ada di tempat yang baru. Dan Yesus yang sama punya kunci master, kunci Daud. Dia akan bukakan lagi yang ini. Mari. Dan dia akan bawa saya masuk, di mana akan ada yang lebih dahsyat lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan. Saya berdoa itulah yang dilakukan Yesus pada saudara. Sabar semuanya di sini sebentar ya. Dan saya berdoa saudara mengerti, bukan karena engkau kurang doa, bukan karena engkau kurang memberi, bukan karena jodohmu gak ada, memang gak ketemu-ketemu lagi, udahlah single aja seumur hidup. Jadi jangan katakan gak bisa, ada Tuhan. Bukan karena salahmu kemana semua hasil taburanku Tuhan ada. Jodohmu ada. Kenapa kau tidak bisa lihat? Karena dia ada di balik pintu. Dan pintu itu akan dibukakan Tuhan. Ketika pintu itu dibukakan Tuhan, engkau akan bertemu dengan dia. Engkau akan bertemu dengan jawaban doa. Haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Yang suka cita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi mereka semuanya. Nanti saya panggil lagi. Silakan duduk dulu, tutupkan dulu pintu. Nanti saya panggil lagi. Nah sekarang saya bawa kepada saudara pelajaran kita nomor 1. Mengalahkan penyebab tertutupnya pintu dalam hidup kita. Amin. Hari ini ada penyebab pintu yang tertutup dalam hidup kita. Alkitab menuliskan bahwa sebenarnya orang Israel sudah sampai ke tanah Kanaan selama 14 hari perjalanan. Dan kemudian mereka mengintai tanah itu selama 40 hari. Tetapi kemudian Tuhan memutuskan mereka harus mengarungi padang belantara selama 40 tahun. Tuhan berkata, selama hari-harimu mengintai negeri itu, demikianlah kujadikan tahunmu untuk ada di padang belantara. Karena mereka tidak percaya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, apa artinya? Selama 40 tahun pintu tanah Kanaan tertutup baginya. Kalau saudara baca betapa menyesalnya orang Israel. Mereka menangis, meratap, berteriak. Yang berkata betapa kami menyesal ya Musa tidak mempercayai janji itu. Tapi pintu sudah tertutup. Sayang, Tuhan kita bisa menutup pintu. Oleh karena itu jangan sampai penyebab ini ada dalam hidup kita. Yang mengerti katakan haleluya. Saya memang punya kabar baik. Kalaupun memang ada pintu-pintu yang sedang ditutup oleh Tuhan, ada waktunya Tuhan akan membuka itu kembali. Haleluya. Itu tidak akan selamanya tertutup. Haleluya. Itu akan dibuka kembali. Itu sebabnya jangan sampai kau menyerah. Tetap berjalan terus karena Tuhan kita pegang kunci dan dia siap membukakannya bagi kita. Ya sukacita katakan haleluya. Nah saudara, di sini sesungguhnya menutup pintu Kanaan itu adalah ketidakpercayaan mereka kepada janji Tuhan. Nah saudara, demikian juga berkatmu. Antara orang Israel dan tanah perjanjian hanya ada satu tembok, bagaikan pintu. Tetapi tembok itu bisa dirubuhkan. Pintu-pintu bisa dibukakan. Berkatmu sekarang sedang diakumulasikan. Jadi jangan berhenti memberi. Jangan berhenti menginjil. Jangan berhenti semangat. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti beribadah. Karena semua itu bukan hanya ada gunanya, tetapi semua itu ada upahnya. Come on. Haleluya. Belum kau lihat karena Tuhan belum buka pintu. Dia ada di ruangan sebelah. Segera Tuhan bukakan pintu. Tuhan, hambamu berdoa, segeralah membukakan pintu bagi gerejamu ini. Di dalam nama Yesus. Jadilah bagi kita semuanya. Boleh lebih semangat lagi kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ketidakpercayaan ini adalah iman yang negatif terhadap firman Tuhan. Ada firman tetapi negatif, ditolak. Udah tahunya aku apa yang dikhotbahkan sama Pak Gideon itu. No, jangan begitu. Terima. Yang mengerti katakan haleluya. Penolakan terhadap firman adalah penolakan terhadap Tuhan. Penolakan terhadap Tuhan adalah dosa. Ketidakpercayaan pada janji Tuhan itu dimulai dari hati kita untuk memilih. Hati ini bisa memilih. Memilih itu berhenti atau terus maju. Memilih itu percaya atau sudahlah. Pilihlah tetap percaya. Haleluya. Kenapa hati ini bisa salah memilih? Karena ada lagi pertimbangan lain. Dari mana datangnya? Dari masukan panca indera. Dalam hal ini pengintai berkata dalam Bilangan 13:31. Tapi orang-orang yang pergi ke sana-sana bersama-sama dengan Yosua dan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena apa? Karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka lebih kuat daripada kita. Kita nggak bisa maju. Tuhan melihat hati. Dan kalau kau berkata demikian, saya percaya Tuhan melihat hatimu malam ini. Itu dikatakan Tuhan kepada Samuel dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Orang melihat perawakan, Tuhan melihat hati. Dan Tuhan akan melakukan apa yang kita katakan. Karena dari hati keluarlah perkataan dari mulut. Hari ini kita sudah sama-sama berkata. Dikatakan saudara dalam Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku lakukan padamu. Maka kesimpulannya yang menutup pintu di depan kehidupan kita ialah ketidakpercayaan kita. Dan karena kita tidak percaya, itu membawa dosa kita. Dan kemudian yang satu lagi ialah apa? Karena kita dari hati kita sudah tidak percaya, maka itu membawa pada perkataan yang jahat. 3 yang menutup pintu. Buang ini dari hidup kita. Ketidakpercayaan, dosa, ucapan-ucapan yang salah. Tutup mulut kita. Itu sebabnya Tuhan halangi orang Israel, jangan buka mulutmu ketika engkau sedang berkeliling itu. Karena Tuhan tidak mau mereka melakukan kesalahan yang sama. Mereka dengar ejekan orang dari atas. Mereka lihat tubuh mereka yang besar dan kuat. Tapi sekali ini mereka percaya pada Tuhan dan menjadi pelaku firman. Sebab engkau melakukan firmanku dan tidak menyangkal namaku. Lihat, aku telah membukakan pintu-pintu kepadamu, kepada kita semuanya. Haleluya. Saudara, jawaban bagi ketidakpercayaan adalah iman. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka penuhi hati dengan firman. Jawaban daripada dosa-dosa adalah pertobatan. Jangan lihat lagi kepada setan dan pekerjaannya. Berpaling, bertobat, lihat kepada Tuhan. Kalau kau lihat Tuhan, kau tidak bisa lihat setan. Kalau kau lihat setan, kau tidak bisa lihat Tuhan. Lihat pada firman. Lihat pada pekerjaan Tuhan. Di balik pintumu sudah disediakan Tuhan semuanya. Dan jaga ucapan kita seturut dengan firman Tuhan. Yang sukacita katakan haleluya. Dan yang terakhir saya mau beritahu kepada saudara, selalu ada kesempatan kedua. Saya tahu waktu saya siapkan ini, tiba-tiba Tuhan berkata dalam hati saya, firman-Mu ini baik tetapi bisa menusuk beberapa orang. Saya katakan bagaimana Tuhan? Ada orang yang akan berpikir bahwa dia sudah terlambat, bahwa pintu akan tertutup baginya 40 tahun. Ada orang yang berpikir bahwa tidak ada kesempatan lagi. Dan dalam hal ini, 1 menit ini saya bawakan padamu, dalam Tuhan ada kesempatan kedua. Dengar baik-baik. Firman Tuhan jelas menuliskannya. Bukan saya mengada-ngada. Kadang-kadang pendeta-pendeta berkata, ada kesempatan kedua kok, ada mana ayatnya, dia nggak tahu di mana ayatnya. Paling dia berkata Petrus, betul salah satu di antaranya. Tapi ini betul-betul dituliskan Tuhan kesempatan kedua. Yunus 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Firman yang sama pada Yunus pasal 1. Yunus sudah pergi meninggalkan Tuhan, melawan Tuhan, mengalami kesukaran, dilemparkan ke laut, masuk ke perut ikan 3 hari, dimuntahkan Tuhan, dan setelah dia ada di darat, Tuhan kasih kesempatan sekali lagi. Sayang, sudah banyak yang kita alami. Sudah banyak yang kita alami. Nah, mungkin kau berpikir,
Ini pintu tertutup gara-gara salah aku dulu. Gak apa-apa. Tuhan mau bukakan sekali lagi. Tuhan kasih kesempatan sekali lagi. Tapi kembali lagi, jangan sampai kita tidak percaya. Dengar baik-baik. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, Tuhan membangkitkan satu generasi baru, yaitu bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan. Peperangan di padang gurun telah membangkitkan satu generasi yang tidak takut lagi, yang melihat ada kemenangan dalam Tuhan. Saya berdoa peperangan hidupmu, selama engkau berjalan-jalan mencari di manakah berkatku, di manakah jawaban doaku, selama engkau bergumul dengan setan dan pintu belum dibukakan, itu memberikan pengertian padamu bahwa Tuhan ada beserta, bahwa kemenangan itu ada. Tidak perlu takut lagi. Ada satu generasi yang dibangkitkan Tuhan, dan Tuhan akan berikan kesempatan berikutnya, tidak pada generasi yang lama, tapi pada generasi yang baru. Saya berdoa hatimu adalah hati generasi yang baru. Haleluya. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada orang lama di situ, 2 orang, Yosua dan Kaleb, tetapi hatinya hati generasi baru. Hatinya adalah generasi yang percaya pada Tuhan, yang melihat penyertaan Tuhan. 40 tahun kami tidak pernah dikecewakan Tuhan. 40 tahun banyak kesalahan kami, tapi Tuhan punya jalan keluar. 40 tahun kami berjalan, tapi kaki kami tidak letih, sepatu kami tidak menjadi rusak, baju kami tidak menjadi kumal. Kami lihat penyertaan Tuhan. Kami lihat tiang api, kami lihat tiang awan, kami lihat kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Ada satu generasi yang Tuhan bangkitkan lagi di GKI, dan itu saya dan saudara, Anda sekalian. Haleluya. Ya, sukacita, katakan amin. Dan generasi ini akan berhadapan dengan pintu yang dibukakan. Kalau Tuhan sudah buka pintu, jangan sampai kita punya perkataan dan hati generasi yang lama. Biarlah jadi generasi yang baru. Terima ruangan berikutnya yang disediakan Tuhan padamu. Haleluya. Boleh semuanya kita ke depan sekali lagi, anak-anakku. Sekali lagi. Mari sama-sama kita ke depan. Amin. Dan Tuhan Yesus dan setannya ada di sini. Di sini yang lainnya pada tempatnya masing-masing. Silakan, please, pada tempatnya masing-masing. Saya berdoa minggu depan akan ada lagi seperti ini, tapi beda lagi. Ya, mengerti, katakan amin. Saya mau tunjukkan pada saudara ada beberapa hal lagi. Amin, saudaraku. Ketika kita bersama dengan Yesus, berpegangan tangan, Immanuel, Tuhan menyertai. Amin. Sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Itu yang saudara perkatakan. Walau mungkin dalam hidupmu engkau dihalangi oleh iblis, tapi kau tetap percaya. Oh, kau tetap berjalan. Ayo kita jalan, ayo kita jalan. Dan ini mengajari saya, ada Yesus bersama saya. Ini mengajari saya, engkau tidak bisa buat apa-apa setan, karena aku bersama dengan Yesus. Aku tetap percaya, saya pasti bisa menang. Ayo ke sana kita. Dalam nama Yesus, saya bisa menang. Naikkan. Saya bisa menang. Saya bersama dengan Yesus. Lalu tiba pada pertahanan yang terakhir, tembok Jericho. Yang mengerti katakan amin. Maka dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghalangi saya. Yang mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi saya percaya. Dan mulut saya tidak mengatakan apapun yang dibuatnya. Saya tidak berbicara mengenai besarnya tembok. Saya tidak berbicara mengenai besarnya kekuatan. Saya berbicara tanganku dipegang oleh Tuhan. Saya berbicara saya bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu dapat kulakukan di dalam Dia yang menguatkan aku. Haleluya. Maka Yesus akan menyingkirkan setan. Singkirkan. Mantap sekali. Haleluya. Dan Dia bukakan pintu lagi. Silakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pintu yang kau bukakan. Dan di sini kita rendahkan hati kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Aku percaya ada yang lebih lagi Tuhan. Aku percaya Tuhan kau bawa gerejamu ini lebih lagi. Kau bawa keluargaku lebih lagi. Aku bawakan masa depanku lebih lagi. Aku percaya pelayanan ini tidak begitu-begitu saja. Aku muliakan Engkau. Aku tinggikan Engkau. Haleluya. Maka Tuhan akan bukakan lagi pintu yang berikutnya. Haleluya. Come on, dia lebih semangat lagi. Dan inilah yang menjadi doa saya bagimu. Inilah yang menjadi doa saya bagi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Masih banyak pintu di depan sana. Berjalanlah bersama Yesus. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sobat-sobatku,
Mari kita encore, kita tundukkan kepala kepada mereka. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus berkati. Yang diberkati Tuhan, boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya.